Mendakwahi orang per orang. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Al-Hafiz Abul Hasan Khaitamah bin Sulaiman Al-Atrablusi meriwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia menceritakan bahwa Abu Bakar pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah temannya sejak zaman jahiliyah. Setelah bertemu beliau, Abu Bakar berkata, "Wahai Abul Qasim, engkau menghilang dari majelis kaummu, dan mereka menuduh engkau telah mencela leluhur mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, maka aku menyerumu kepada Allah." Begitu Rasulullah selesai berkata-kata, Abu Bakar pun memeluk Islam. Setelah itu, beliau meninggalkannya. Di antara kedua gunung di Makkah itu, tidak ada yang lebih bergembira atas keislaman Abu Bakar daripada beliau. Selanjutnya Abu Bakar pergi menemui Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua kemudian masuk Islam. Keesokan harinya, Abu Bakar datang bersama Utsman bin Maz'un dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka semua juga masuk Islam. Demikian dipaparkan dalam kitab Al-Bidayah. 2. Umar bin Khattab. At-Tabarani meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Lalu Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Umar bin Khattab. Dia jadikan Umar sebagai penopang Islam dan penghancur berhala. 3. Utsman bin Affan. Al-Madain meriwayatkan dari Ammar bin Utsman bahwa Utsman berkisah, "Aku datang untuk menjenguk bibiku, Arwa binti Abdul Muttalib, yang sedang sakit. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memandanginya, sementara saat itu berita tentang beliau sudah mulai meluas. Rasulullah menoleh kepadaku dan bertanya, 'Utsman, ada apa denganmu?' Aku menjawab, 'Aku kagum kepadamu, mengingat kedudukanmu di antara kami dan perkataan orang tentang dirimu.' Lalu beliau mengucapkan, 'La ilaha illallah,' demi Allah, beliau tahu aku gemetaran. Lalu beliau melanjutkan, 'Dan di langit terdapat sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.' Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 22-23. Kemudian beliau berdiri dan keluar. Aku pun keluar menyusulnya. Kemudian aku masuk Islam. Demikian tertera dalam Al-Isti'ab. 4. Ali bin Abi Thalib. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ketika mereka berdua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha sedang salat. Ali bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau kerjakan ini?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah agama Allah yang telah Dia pilih, dan Dia mengutus para rasul untuk membawanya. Maka aku mengajakmu kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan hanya kepadanya kita menyembah, serta mengingkari Latta dan Uzza." Ali menyahut, "Ini adalah ajakan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku tidak memutuskan sesuatu sebelum memberitahu ayahku Abu Thalib." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir rahasianya akan tersebar sebelum beliau sendiri yang mengumumkannya. Maka beliau berkata kepada Ali, "Wahai Ali, kalau engkau tidak masuk Islam, rahasiakanlah hal ini." Ali melewatkan malam itu. Kemudian Allah memasukkan Islam ke dalam hatinya. Esok harinya, ia menemui Rasulullah dan bertanya, "Apa sebenarnya yang kau tawarkan kepadaku, wahai Muhammad?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Hendaklah engkau mengingkari Latta dan Uzza, serta menghindari segala sesuatu yang menandinginya." Ali mengikuti ajakan itu dan memeluk Islam. Namun, apabila mendatangi Rasulullah, ia melakukannya tanpa sepengetahuan Abu Thalib. Dirahasiakannya keislamannya dan tidak ditampakkannya. Demikian tertera dalam Al-Bidayah. 5. Amr bin Abasah. Ahmad meriwayatkan dari Syaidah bin Abdullah. Ia menceritakan bahwa Abu Umamah berkata, "Wahai Amr bin Abasah, dengan apakah engkau mengaku sebagai orang keempat dalam Islam?" Amr bin Abasah menjawab,
Sesungguhnya pada masa jahiliyah, aku melihat umat manusia dalam kesesatan, dan aku sama sekali tidak melihat keistimewaan berhala. Kemudian aku mendengar tentang seorang lelaki yang menyampaikan beberapa berita di Mekkah dan menceritakan kisah. Aku segera menunggangi kudaku hingga tiba di Mekkah. Aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sembunyi-sembunyi, sebab kaumnya mengancam beliau. Aku mengendap-endap untuk menemuinya. Lalu aku bertanya, "Siapakah engkau?" Beliau menjawab, "Aku adalah Nabi Allah." Aku bertanya lagi, "Siapa itu Nabi Allah?" Beliau menjawab, "Utusan Allah." Aku bertanya lagi, "Benarkah Allah telah mengutusmu?" Beliau menjawab, "Benar." Aku bertanya lagi, "Untuk apa Allah mengutusmu?" Beliau menjawab, "Agar Allah diesakan dan tiada sesuatu pun yang disekutukan dengannya, agar berhala dihancurkan, dan agar silaturahim dijalin." Aku bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu dalam agama ini?" Beliau menjawab, "Orang merdeka maupun budak, atau budak maupun orang merdeka." Ternyata ketika itu yang telah memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Abi Quhafa dan Bilal. "Budak Abu Bakar," aku berkata, "aku mau menjadi pengikutmu." Beliau menjawab, "Engkau tidak bisa melakukan hal itu saat ini. Karena itu, kembalilah kepada kaummu. Bila ku dengar aku sudah berhasil, baru bergabunglah denganku." Amr mengisahkan, "Aku pun kembali kepada keluargaku dan telah masuk Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhijrah ke Madinah. Aku berusaha mencari berita hingga tibalah serombongan orang dari Yathrib. Aku bertanya, "Bagaimana keadaan orang Mekkah yang datang kepada kalian?" Mereka menjawab, "Orang itu hendak dibunuh oleh kaumnya, tetapi mereka tidak berhasil. Ada penghalang antara mereka dengan dirinya. Kami meninggalkan penduduk Madinah dalam keadaan bersegera menyambutnya. Setelah itu, aku memacu kudaku hingga berhasil menjumpai Rasulullah di Madinah. Aku menemui beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengenaliku?' Rasulullah menjawab, 'Ya, bukankah engkau yang dulu mendatangiku di Mekkah?' Aku menjawab, 'Benar.' Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan tidak ku ketahui.'" 6. Khalid bin Sa'id bin As. Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Khalid bin Zubair dari ayahnya atau dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman. Ia menceritakan bahwa keislaman Khalid bin Sa'id bin As sudah berlangsung lama. Ia termasuk orang pertama di antara saudara-saudaranya yang masuk Islam. Keislamannya bermula ketika ia bermimpi sedang berada di tepi neraka. Ia menuturkan tentang betapa luasnya neraka itu, yang Allah lebih mengetahuinya. Di dalam mimpinya, ia melihat seakan-akan ayahnya hendak mendorong dirinya ke dalam neraka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan pengikat pinggangnya agar ia tidak jatuh. Khalid kemudian terbangun dari tidur lalu berkata, "Aku bersumpah demi Allah bahwa ini adalah mimpi yang benar." Selanjutnya ia menemui Abu Bakar bin Abi Quhafa dan menceritakan mimpinya. Abu Bakar menanggapi, "Engkau telah dikehendaki untuk menerima kebaikan. Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah beliau. Sesungguhnya engkau akan mengikuti beliau dan masuk Islam bersama beliau. Islam akan menghalangimu terjatuh ke dalam neraka, sementara ayahmu terjatuh ke dalamnya." Khalid bin Sa'id bin As kemudian menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di Ajyad. Lalu ia berkata, "Rasulullah, kepada siapakah engkau menyeru?" Rasulullah menjawab, "Aku menyerumu kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba serta utusannya. Hendaklah engkau menghentikan ibadah yang kau jalani, yaitu menyembah batu yang tidak mendengar, tidak merugikan, tidak melihat, tidak memberi manfaat, pun tidak tahu siapa yang menyembahnya dan siapa yang tidak menyembahnya." Khalid menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah merasa senang dengan keislaman Khalid. Khalid sendiri menghilang setelah kejadian itu, dan ayahnya akhirnya mengetahui keislamannya. Sang ayah menyuruh seseorang untuk mencarinya sampai ia berhasil dibawa pulang. Sesudahnya, sang ayah menghajarnya dengan sebatang cemeti, hingga cemeti itu patah di atas kepalanya. Ia mengancam, "Demi Allah, aku tidak akan memberimu makan." Khalid menjawab, "Jika ayah tidak memberiku makan, Allah pasti akan memberiku rezeki yang bisa membuatku bertahan hidup." Khalid kemudian pergi menemui Rasulullah. Ia selalu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hidup berdampingan bersama beliau. Demikian tertera dalam Al-Bidayah. 7.
Dimat al-Azdi. Muslim dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Dimat, seorang lelaki dari Az-Syanu'ah, datang ke Mekah. Ia biasa menyembuhkan penyakit gila atau gangguan jin. Kemudian ia mendengar orang bodoh Mekah mengatakan, Muhammad sudah gila. Maka Dimat bertanya, di manakah ia? Mungkin Allah mengizinkan aku menyembuhkan orang yang kehendakinya. Dimat berusaha menjumpai Rasulullah untuk menawarkan penyembuhan. Maka Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah, kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tiada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tiada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, hingga 3 kali. Dimat berkata, aku telah mendengar perkataan semua dukun, tukang sihir, dan para penyair, tetapi tidak pernah aku mendengarkan kata-kata seperti ini. Ulurkanlah tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu untuk masuk Islam. Rasulullah SAW membaiat Dimat seraya bertanya, juga dengan seluruh kaummu? Dimat menjawab, juga dengan seluruh kaumku. Belakangan, Rasulullah mengirim pasukan yang melewati perkampungan kaum Dimat. Pemimpin pasukan bertanya kepada anak buahnya, apa kalian mengambil sesuatu dari kaum itu? Seorang dari mereka menjawab, aku mengambil kantong air untuk bersuci. Maka pemimpin pasukan berkata, kembalikan kepada mereka, karena mereka adalah kaum Dimat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Dimat berkata kepada Rasulullah, ulangilah kata-kata itu untukku, sesungguhnya telah sampai kepadaku kata-kata yang amat fasih lagi agung. 8. Adi bin Hatim. Ahmad meriwayatkan dari Adi bin Hatim, ia menceritakan, ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW berhijrah, aku sangat tidak menyukainya, maka aku pergi sampai memasuki wilayah Romawi. Dalam riwayat lain disebutkan, sampai aku tiba di negeri Kaisar. Adi mengatakan, tetapi ternyata ketidaksukaanku kepada tempat baruku itu lebih besar daripada ketidaksukaanku kepada hijrahnya Muhammad. Maka aku berkata, demi Allah, mengapa tidak kutemui saja orang ini? Kalau ia berdusta, tidaklah itu merugikan aku. Dan kalau ia orang yang jujur, aku pasti tahu. Aku pun bermaksud mendatanginya. Ketika aku tiba, khalayak berkata, Adi bin Hatim, Adi bin Hatim. Aku sendiri langsung menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, wahai Adi bin Hatim, masuklah Islam, niscaya engkau selamat sebanyak 3 kali. Aku berkata, aku sudah beragama. Rasulullah menyahut, aku lebih paham tentang agamamu daripada dirimu sendiri. Aku menegaskan, engkau lebih mengetahui agamaku daripada aku? Beliau menjawab, benar, bukankah engkau adalah penganut Rukusiyah dan engkau makan seperempat dari rampasan perang kaummu? Aku mengakuinya, benar. Rasulullah menyahut, padahal yang demikian itu tidak halal menurut agamamu. Rasulullah tidak berlebihan dengan kata-kata sehingga aku pun bungkam karenanya. Kemudian beliau berkata lagi, sesungguhnya aku tahu apa yang menghalangimu masuk Islam. Menurutmu, Islam hanya diikuti orang lemah dan tidak punya kekuatan, bahkan telah diusir pula oleh bangsa Arab. Tahukah engkau sebuah tempat bernama Hirah? Aku menjawab, aku belum pernah mengunjunginya, tetapi sudah pernah mendengarnya. Rasulullah bersabda, demi dia yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini hingga seorang perempuan dari Hirah berani berpergian dan melakukan tawaf di Baitullah tanpa ditemani siapapun. Dan sungguh perbendaharaan kekayaan Kisra bin Hurmuz akan dibukakan. Aku menegaskan, Kisra bin Hurmuz? Beliau menjawab, benar, Kisra bin Hurmuz. Dan harta akan melimpah ruah hingga tidak seorang pun mau menerimanya. Selang beberapa masa, Adi bin Hatim berkata, terbuktilah ada perempuan datang dari Hirah, kemudian menunaikan tawaf di Baitullah tanpa dijaga seorang pun. Lalu aku termasuk orang yang ikut menaklukkan kerajaan Kisra. Dan demi dia yang jiwaku di tangannya, sungguh akan terjadi yang ketiga, sebab Rasulullah SAW telah menyatakan demikian, dikutip dari Al-Bidayah. 9. Basir bin Al-Khasasiyah. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Bashir bin Al-Khasasiyah sebagai berikut. Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau mengajakku untuk masuk Islam. Beliau bertanya, siapakah namamu? Aku menjawab, Nadir.
Beliau menolak, "Tidak, tetapi namamu Bashir." Kemudian beliau menempatkan aku dalam suffah. Sewaktu-waktu beliau mendapat hadiah, beliau mengajak kami menikmatinya bersama. Apabila mendapat sedekah, beliau memberikan semuanya kepada kami. Pada suatu malam, Rasulullah keluar dan aku mengikutinya. Rasulullah datang ke makam Baqi, lalu mengucapkan, "Assalamualaikum wahai negeri kaum mukminin. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian, dan sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sungguh kalian telah mendapatkan banyak kebaikan dan telah meninggalkan keburukan yang panjang." Kemudian beliau berpaling kepadaku seraya bertanya, "Siapa itu?" Aku menjawab, "Bashir." Beliau bertanya, "Tidak senangkah apabila Allah menuntun pendengaran hati dan penglihatanmu kepada Islam di antara kaum Rabi'ah al-Faras yang berkata bahwa seandainya bukan karena mereka, pastilah bumi terbalik bersama seluruh isinya?" Aku menjawab, "Aku senang wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu datang kemari?" Aku menjawab, "Aku takut kalau engkau disengat atau diserang serangga atau binatang kecil di tanah."